Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Telekung iNews bersama saya Feliga Armachandra. Dan berikut akan kami sampaikan informasi mengenai penyembelihan hewan kurban di 3 masjid di wilayah Desa Telekung yang telah mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda akan kami ajak untuk mengikuti laporan dari reporter kami. Ada Edo Suwardiantoko yang saat ini berada di Masjid Darul Aqsa, Dusun Telekung Kerajaan. Ada Nur Afni Aulia yang saat ini berada di Masjid At-Taqwa, Dusun Gangsiran, dan ada Namel Fika Rizkia yang saat ini berada di Masjid Baitul Muslimin Gangsiran Pudu. Baik Edo Suwardiantoko, bagaimana situasi dan kondisi terkini di Masjid Darul Aqsa, Dusun Telekung Kerajaan? Silahkan Edo. Ya Feliga, selamat pagi. Dengan saya Edo Suwardiantoko yang berada di Masjid Darul Aqsa yang tepatnya di RT 1 RW 4 Desa Telekung. Untuk kondisi saat ini, Masjid Darul Aqsa itu sendiri mengadakan penyembelihan hewan kurban yang dimana dilaksanakan setelah 1 hari setelah sholat Id, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya, bersama saya Bapak Mujiono selaku Takmir Masjid Darul Aqsa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Untuk proses penyembelihan hewan kurban saat ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Proses penyembelihan kurban di Masjid Darul Aqsa berjalan dengan lancar. Kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Di antaranya, sebelum proses penyembelihan kita mulai, kita adakan spray area supaya bersih. Kedua, bagi panitia diwajibkan untuk memakai masker. Ketiga, juga memakai kaos tangan. Dan tentunya kita sebenarnya memakai pengeras suara. Selalu mengingatkan kepada semua panitia untuk selalu menjaga jarak, untuk selalu cuci tangan dan sebagainya untuk menjaga supaya kita semua selamat dan semua sukses dalam menjalankan penyembelihan kurban. Gitu. Untuk penyembelihan di Masjid Darul Aqsa ini dibagikan kepada sekitar berapa warga, Pak? Di Masjid Darul Aqsa kita bagi kepada warga sebanyak 460 warga. Ya. Berapa total hewan kurban yang saat ini disembelih, Pak? Saat ini Masjid Darul Aqsa menyembelih hewan kurban yaitu sapi sebanyak 5 ekor dan kambing sebanyak 4 ekor. Baiklah Bapak Mujiono, terima kasih atas informasinya. Kembali ke studio Feliga. Terima kasih Edo Suwardiantoko atas laporannya dari Masjid Darul Aqsa. Beralih ke Nur Afni Aulia yang saat ini berada di Masjid At-Taqwa, Dusun Gangsiran. Aulia, bagaimana situasi dan kondisi terkini di Masjid At-Taqwa, Dusun Gangsiran? Baik, selamat pagi Feliga, bersama saya Aulia. Saat ini saya sedang berada di Masjid At-Taqwa, tepatnya di RT 1 RW 4 Dusun Gangsiran Wetan, Desa Telekung. Nah, untuk perayaan Idul Adha sendiri, tahun 1441 Hijriah diawali dengan pelaksanaan sholat Idul Adha yang telah dilakukan secara hikmat dan serentak pada hari Jumat kemarin. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan sejak pukul 6:30 pagi tadi. Untuk kedua rangkaian acara tersebut tentunya dilaksanakan sesuai dengan standar protokol kesehatan karena mengingat pelaksanaan Idul Adha kali ini berlangsung di tengah adanya pandemi. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Rudi selaku Takmir Masjid At-Taqwa dan juga Bapak Suyono selaku Kasih Pemerintahan Desa Telekung yang tergabung dalam panitia penyembelihan hewan kurban. Selamat pagi Bapak-bapak. Yang pertama kita ke Bapak Rudi. Bapak Rudi, untuk pelaksanaan Idul Adha tahun ini seperti apa, Pak? Ya, kami selaku pengurus yang dari Masjid At-Taqwa tetap melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha, tapi dengan
cara yang berbeda seperti tahun-tahun yang lalu dikarenakan dengan kondisi adanya pandemi COVID pada tahun ini. Baik, kemudian untuk beberapa protokol kesehatan yang telah diterapkan di masjid ini seperti apa, Pak? Ya, dengan protokol kesehatan seperti penyemprotan dan disinfektan, penyediaan hand sanitizer dan juga himbauan pemakaian masker pada jamaah dan menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Baik, kemudian untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sendiri, kenapa Pak dilaksanakan 1 hari setelah sholat Idul Adha begitu? Ya, dikarenakan sholat Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, agar tidak terpotong waktu pelaksanaan penyembelihan dan juga pembagian, maka pelaksanaan penyembelihan diundur pada hari Sabtu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada Bapak Suyono. Untuk Bapak Suyono, kira-kira jumlah hewan kurban yang disembelih berapa, Pak? Untuk hewan korban yang disembelih itu ada kambingnya itu 13 ekor dan sapinya itu ada 2 ekor. Untuk jumlah penerima hewan kurbannya sendiri berapa, Pak? Untuk penerima kemarin itu yaitu disembelih dibagi dengan 330 orang penerima atau pemanfaat, yaitu warga RW 04 atau RW 4 ini, dan ditambah 1 RT yaitu di RT 6 RW 3. Baik, melihat sekarang kondisi sedang di tengah pandemi, Pak, ya, untuk mengurangi kerumunan warga, bagaimana mekanisme pembagian hewan kurban sendiri, Pak? Untuk pembagian itu langsung panitia yang menerimakan atau mengirimkan ke masing-masing penerima manfaat atau penerima hak itu, yaitu melalui pendataan masing-masing RT, yaitu kerjasama dengan Pak RT untuk datanya langsung disampaikan kepada masyarakat RW 4 dan RT 6 RW 3 itu untuk pembagiannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Suyono dan juga Bapak Rudi. Baik, Feliga, sekian yang dapat saya laporkan dari Masjid At-Taqwa. Kembali ke studio. Baik, Nur Afni Aulia, terima kasih atas laporannya. Beralih ke Namel Vika Rizkia yang saat ini berada di Masjid Baitul Muslimin Gangsiran Putu. Baik Namel, bagaimana situasi dan kondisi terkini di salah satu masjid yang berada di Gangsiran Putu, yakni Masjid Baitul Muslimin? Silahkan Namel. Ya, baik Feliga, selamat pagi bersama saya Namel Vika. Saat ini saya sedang berada di Masjid Baitul Muslimin, tepatnya di RT 3 RW 5 Dusun Gangsiran Putu, Desa Telekung. Mengenai rangkaian pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah di Masjid Baitul Muslimin ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Mulai dari pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada Jumat pagi dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Meskipun berlangsung dalam masa pandemi COVID-19, penyembelihan hewan kurban di Masjid Baitul Muslimin dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Untuk lebih lengkapnya mengenai protokol kesehatan dan penyembelihan hewan kurban di Masjid Baitul Muslimin ini, sudah bersama saya Bapak Jumain, selaku takmir Masjid Baitul Muslimin. Selamat pagi Bapak Jumain. Bapak bisa dijelaskan bagaimana proses dan protokol kesehatan yang dilaksanakan di Masjid Baitul Muslimin ini, Pak, mulai dari pemotongan hewan sampai ke pembagian hewan kurban. Semua sampun kula siapaken masalah niki pun siap sedaya kapure nyiapaken menika penyembelihan hewan kurban mangke dipun bagi dhateng masyarakat seluruh Desa Gangsiran Putu sedaya. Nggih. Tapi ternyata niki tasih gotong royong boten saged piyambakan. Tapi lek lembu niku hake tiyang pitu, nggih. Tasih dereng kiyat piyambakan. Lek masalah hewan mendo niku tiyang setunggal hewan ngaten nggih. Dados mugi-mugi amalipun
sedaya ingkang sami kurban niku saged dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Kraton sedaya nglaksanaken perintahipun Gusti Allah. Nggih. Niku belajar kesabaran nggih. Niku sedaya nggih. Untuk jumlah hewan kurban di Masjid Baitul Muslimin sendiri ini ada berapa Pak totalnya? Totalnya mendo nggih. Mendone 6. Lek lembune namung setunggal nggih. Pun. Baik, sekian laporan dari lapangan Masjid Baitul Muslimin. Kembali ke studio Veliga. Terima kasih Namel Vika Rizkia atas laporannya dari Masjid Baitul Muslimin Gang Siran Putu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Veliga Armachandra mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.